Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari surat Efesus pasal 4 ayat 11-16. Demikian firman Tuhan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Melalui ayat-ayat ini, Rasul Paulus mengingatkan kita pada misi Allah yang sangat penting, yaitu pembangunan tubuh Kristus. Allah menghendaki agar gereja yang adalah tubuhnya bertumbuh dewasa ke arah Kristus, yaitu mengalami kesatuan iman, pengenalan yang benar akan anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sangat penting bagi kita semua untuk memahami dan menjadikan misi ini sebagai misi kita bersama. Ada beberapa hal penting yang dinyatakan oleh Rasul Paulus berkenaan dengan pembangunan tubuh Kristus ini. Yang pertama adalah bahwa Roh Kudus memberikan kepada setiap orang percaya karunia-karunia Roh Kudus untuk membangun tubuhnya. Artinya adalah bahwa misi ini adalah misi seluruh orang percaya dan harus dikerjakan oleh semua orang percaya dengan karunia masing-masing yang telah mereka terima, yaitu pekerjaan pelayanan. Maka isu yang penting adalah bagaimana gereja menggerakkan jemaat untuk melakukan pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Gereja harus menolong jemaat untuk mengerti karunia rohani yang ada pada mereka, yaitu area pelayanan mereka. Kemudian gereja harus memberikan banyak kesempatan kepada jemaat untuk melakukan pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Yang kedua adalah bahwa Allah memberikan tugas yang sangat besar bagi gereja, yaitu pemuritan. Dalam Matius pasal 28 ayat 18-20, Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemuritan itu meliputi khotbah, pengajaran, pelayanan kesembuhan, pemeliharaan, persembahan, administrasi, gedung, dan masih banyak lagi tugas yang lain yang harus kita kerjakan untuk memuridkan. Dan untuk mengerjakan tugas-tugas itu, kita harus bekerja sama. Kita akan gagal kalau berusaha melakukannya sendiri.
Inilah prinsip tubuh. Ada bermacam-macam anggota dan karunia yang harus bekerja bersama-sama. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama kita dapat mentaati Tuhan dengan lebih baik lagi. Kita lebih banyak lagi berkarya bagi Kristus. Yang ketiga, bahwa gereja harus berpegang pada kebenaran. Kristus adalah kebenaran. Sebagaimana dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kita bersyukur bahwa Roh Kudus dikaruniakan kepada kita untuk menuntun kita pada seluruh kebenaran Allah. Gereja harus berkomitmen pada kebenaran ini. Perkataan kita harus benar, dan tindakan kita harus menyatakan kebenaran Kristus. Menyatakan kebenaran dalam kasih tidak selamanya mudah, menyenangkan, tetapi harus dilakukan untuk mengerjakan pekerjaan Kristus di dunia ini. Salah satu ciri kedewasaan rohani adalah berpegang pada kebenaran di dalam kasih. Sepertinya sederhana memang, tetapi tidak mudah dilakukan. Ada kalanya kita berpegang pada kebenaran, tetapi melalaikan kasih. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus berpegang kepada kebenaran dan kasih secara bersama-sama. Pertumbuhan rohani akan kita peroleh dalam persekutuan tubuh Kristus. Itu sebabnya, mari sebagai tubuh Kristus, kita bersama bekerja bersama-sama dengan Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya, yaitu pembangunan tubuh Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.